dengan saya Anissa dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak atas informasi itu tidak saja merupakan hak asasi, melainkan juga hak konstitusional rakyat Indonesia. Dan Lembaga Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini memberikan pertanggungjawabannya kepada publik melalui layanan PPID. Dan sudah hadir bersama saya Bapak Sugiyatno selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal ya Pak. Dan Humas dan Datin, oh ya. Dan beliau juga bertanggung jawab secara langsung dalam pengelolaan PPID di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Jadi gimana Pak? Mungkin banyak orang yang belum mengetahui tentang apa sih Pak itu PPID seperti itu. Jadi gini Mbak, PPID atau dalam bahasa panjangnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PPID ini bertugas atau bertanggung jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan atau pelayanan informasi kepada masyarakat atau kepada publik ya. Dan dia bertanggung jawab untuk melakukan penyampaian informasi-informasi yang sudah dikelola oleh Bawaslu. PPID ini dibentuk sebagai amanat Undang-Undang Dasar, tadi yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Nisa, pasal 28F tadi, bahwa masyarakat atau warga negara itu punya hak untuk mendapatkan informasi. Ya. Dan ini sudah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi juga mengamanatkan bahwa lembaga publik harus memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk Bawaslu sendiri, Komisi Informasi itu mengatur secara khusus melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019. Di situ terkait informasi tentang pemilihan umum dan pemilihan atau yang sering disebut dengan pilkada itu menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk diinformasikan kepada masyarakat. Dari sekian aturan ini, Bawaslu menindaklanjuti dengan diterbitkannya Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota. Ini yang menjadi pedoman Bawaslu pada umumnya dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sebagai lembaga publik yang permanen untuk membentuk PPID. Ya. Kemudian nih Pak, bagaimana cara masyarakat ini untuk mendapatkan informasi ataupun data tentang kepemiluan? Untuk mendapatkan informasi masyarakat itu harus mengajukan kepada Bawaslu. Pengajuan ini bisa melalui email, surat elektronik, terus lewat web PPID Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, via telepon maupun secara langsung atau tertulis. Ya. Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat. Jadi saya jelaskan dulu bahwa siapa sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan informasi publik ya Pak. Berdasarkan aturan bahwa tadi mengacu kepada pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 bahwa siapa yang berhak untuk mendapatkan informasi? Satu, warga negara. Kedua, badan hukum. Itu berhak untuk mengajukan informasi yang dikelola oleh Bawaslu melalui PPID. Di dalam Perki 1 tahun 2019 itu dikecualikan untuk penyelenggara pemilihan umum.
Bagaimana caranya? Pemohon informasi ini bisa mengajukan dengan syarat-syaratnya tadi, wajib melampirkan ada identitas KTP yang masih berlaku tentunya ya, atau SIM. Terus beliau datang langsung ke Bawaslu untuk mengajukan permohonan melalui Des Informasi PPID. Dan di situ nanti akan diberikan tanda terima. Ya. Jadi kalau nanti ada orang kok telepon atau melalui WA untuk memohon informasi, ya nanti pemohon informasi bisa kita arahkan, petugas PPID bisa mengarahkan untuk mengisi form pemohonan melalui web PPID. Perlu saya beritahukan, diinformasikan kepada masyarakat Banjarnegara bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sekarang sudah memiliki, Pak, memiliki web PPID tersendiri ya, di ppid.banjarnegara.bawaslu.go.id. Bisa lewat situ. Atau kalau beliau mempunyai dekat dengan Bawaslu atau mungkin akan berbincang lebih jauh tentang PPID, tentang informasi dan lain-lain, bisa langsung datang ke Bawaslu. Kantor. Ya. Kemudian nih Pak, ketika masyarakat ini membutuhkan data, apakah dari pihak Bawaslu itu selalu memberikan data yang diinginkan oleh si pemohon, atau memang ada data-data yang tidak boleh nih, data ini nggak boleh nih dikasih tahu itu? Ya. Jadi kalau di dalam informasi publik itu data atau informasi itu dibagi ada 4, Mbak. Ya. Satu adalah informasi berkala, yang kedua informasi serta-merta, terus informasi setiap saat, dan yang keempat adalah informasi yang dikecualikan. Untuk 3 informasi yang pertama itu bisa didapatkan oleh masyarakat atau pemohon informasi, kecuali untuk informasi yang dikecualikan. Ya. Dan di dalam pengajuan ini, ya, Bawaslu ada untuk merespon lebih cepat, kita sesuai aturan bahwa kita mempunyai ring waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang bahwa atau Perbawaslu sendiri, bahwa pengajuan ini harus segera untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Secara umum sama dengan lembaga publik yang lain, bahwa Bawaslu dalam waktu 10 hari plus 7, jadi ada waktu 17 hari untuk menjawab apa yang diajukan oleh pemohon informasi ini. Tetapi ada kekhususan di dalam Bawaslu, ya. Ketika kita sedang melakukan atau melaksanakan ada hajat pilkada atau mungkin pemilu pada saat itu, bahwa angka 10 dan 7 tadi, yang 17 hari ini dipotong. Jadi ada kekhususan bahwa dalam waktu 3+2 Bawaslu harus sudah menjawab, karena mungkin terkait dengan bahwa pemilu sedang berlangsung, pemohon informasi butuh data cepat, makanya dalam waktu 5 hari sudah harus ada jawaban dari pihak pemohon. Seandainya nih Pak, seandainya pemohon meminta data, kemudian si pemohon ini tidak merasa puas dengan data yang diberikan oleh Bawaslu atau mengalami kesulitan atau hambatan, apakah si pemohon ini bisa mengajukan keberatan, Pak? Bisa Bagaimana? saja. Kan mungkin gini, Mbak, ketika sebuah pengajuan permohonan informasi, di situ mungkin kita kan ada alasan informasinya untuk apa, terus kok alamannya tidak jelas, kita kan mungkin menolak ya, menolak. Atau mungkin informasi yang dibutuhkan atau yang dimintakan oleh si pemohon ini adalah informasi yang dikecualikan, kita berhak untuk menolak. Nah, dari penolakan yang dilakukan oleh Bawaslu melalui PPID tadi, pemohon informasi bisa mengajukan keberatan.
berapa lamanya pengajuan keberatan itu, keberatan oleh pemohon informasi dapat diajukan itu maksimal 30 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan secara tertulis oleh Bawaslu. Seperti itu, Mbak. Oh, ya. Kemudian nih Pak, harapan dari Pak Sugi sendiri selaku orang yang bertanggung jawab terhadap PPID. Harapan Pak Sugi untuk PPID ke depan, khususnya di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara itu apa, Pak? Jadi gini, Bawaslu Banjarnegara ini mungkin secara umum Bawaslu Kabupaten Kota di seluruh Indonesia ini adalah lembaga baru yang permanen ya. Dan sebagai lembaga publik kita harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Harapan Bawaslu PPID ke Bawaslu Kabupaten Banjarnegara bisa memberikan informasi kepada masyarakat, bisa semakin terbuka, semakin transparan untuk mendukung akuntabilitas lembaga sendiri. Bahwa PPID untuk tingkat kabupaten kota launchingnya belum lama, Mbak, sebenarnya. Baru kemarin bulan Januari ya, Januari 2020 PPID Kabupaten Banjarnegara dibuka ya, atau di launching. Walaupun kita mendukung program-programnya dari Bawaslu RI yang pada tahun 2019 kemarin, beliau mendapatkan peringkat sebagai lembaga yang paling informatif. Dan Bawaslu Jateng sendiri juga sudah mendapatkan itu. Gitu. Bawaslu Kabupaten Banjarnegara juga pengen mengikuti itu, bahwa program-program yang ditelurkan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bisa diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Oh ya, ya semoga saja masyarakat Banjarnegara akan semakin paham dengan adanya PPID ini sendiri ya Pak, dan semoga saja, Mbak. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat langsung dari adanya layanan PPID, dan semoga layanan PPID di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara akan semakin baik lagi. Amin. Pak. Ya, terima kasih Pak Sugi untuk waktunya. Saya Anissa bersama dengan seluruh tim kreatif yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.